Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Kali ini saya akan membahas soal P3K 2023, yakni terkait tes observasi atau SCT. Jadi ini untuk P2 maupun P3 ya. Nah, seperti biasa teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info di channel saya ini. Oke? Kita bahas ya soal di hari kedua pasca seleksi kompetensi. Kira-kira seperti ini soalnya. Nomor 1. Dengan berkembangnya teknologi dan kecintaan siswa pada permainan, Anda mempertimbangkan untuk memasukkan elemen-elemen game ke dalam proses pembelajaran Anda. Nah, bagaimana Anda akan mengimplementasikan pendekatan ini untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa? A. Anda mengintegrasikan permainan edukatif yang relevan dengan kurikulum ke dalam pelajaran Anda dan memberikan konteks sebelum memulainya. B. Anda mengadakan turnamen game di kelas tanpa hubungan dengan materi pelajaran. C. Anda membiarkan siswa memilih game apapun yang mereka sukai dan bermain selama jam pelajaran tanpa pedoman. D. Anda memberikan tugas kepada siswa untuk membuat game sederhana yang menggambarkan konsep pelajaran yang telah diajarkan. Atau E. Anda menggunakan game hanya sebagai reward setelah siswa menyelesaikan pekerjaan mereka tanpa ada relevansi edukatif ya. Karena memang sekarang ini banyak sekali ya siswa itu suka yang bermain game ya. Karena memang sudah zamannya ya, sudah banyak HP yang beredar ya. Pastinya siswa itu suka dengan hal-hal yang terkait game-game seperti itu ya. Nah, kita sebagai guru itu dapat memasukkan elemen-elemen game ke dalam proses pembelajaran agar terlihat lebih menarik seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk mengimplementasikan pendekatan ini? Kira-kira ya seperti apa? Agar pemahaman siswa juga bagus serta keterlibatannya juga ikut aktif seperti itu. Yang mana ya jawabannya tepat? Iya, jawabannya adalah yang A ya, Anda mengintegrasikan permainan edukatif yang relevan dengan kurikulum ke dalam pelajaran Anda, serta memberikan konteks sebelum memulainya ya. Pastinya ini poinnya yang paling tinggi, 5. Kemudian yang D, Anda memberikan tugas kepada siswa untuk membuat game sederhana yang menggambarkan konsep pelajaran yang telah diajarkan, ini poinnya 4 teman-teman. Yang E, Anda menggunakan game hanya sebagai reward ya, ini poinnya 3. Kemudian B serta C. C ini poinnya yang paling rendah. Anda membiarkan siswa milih game apapun yang mereka sukai dan bermain selama jam pelajaran tanpa pedoman mah. Ini malah kacau ya, malah membiarkan semuanya bermain game, tidak ada pelajaran seperti itu. Lanjut ya teman-teman. Nomor 2. Di tengah pelajaran, Anda menyadari bahwa beberapa siswa mulai tak memperhatikan. Salah satu dari mereka sibuk berbicara dengan temannya, sementara yang lain terlihat asyik bermain ponsel. Perilaku ini mulai mengganggu konsentrasi siswa lain dan menghambat proses pembelajaran. Nah, sebagai guru, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mengatasi situasi tersebut? A. Menghentikan pelajaran dan menegur siswa yang bersangkutan di depan kelas. B. Menyampaikan pengingat umum tentang aturan kelas dan harapan tanpa menunjuk siswa tertentu. C. Mengajak siswa yang mengganggu untuk berdiskusi secara pribadi setelah pelajaran berakhir. D. Meminta siswa yang mengganggu untuk keluar dari kelas sampai mereka siap untuk berperilaku sesuai. E. Mengabaikan perilaku tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasanya ya. Ketika kita sedang mengajar ya, ternyata itu ada beberapa siswa yang sudah tidak fokus ya, tidak mulai memperhatikan ya. Ada yang sibuk berbicara, kemudian ada yang terlihat sedang asik bermain ponsel. Nah, kegiatan ini kan otomatis mengganggu fokus kepada siswa yang sedang fokus ya teman-teman. Nah, kira-kira sebagai guru, langkah apa yang akan kita ambil ya dalam menghadapi situasi seperti itu? Ya, jawabannya adalah yang B ya, yang menyampaikan pengingat umum tentang aturan kelas dan harapan tanpa menunjuk siswa tertentu ya. Kita sampaikan di depan kelas tentang aturan di kelas ya. Kemudian kita sampaikan di depan kelas itu berarti tanpa menunjuk siswa tertentu ya, agar semuanya itu memahami dan sadar kalau apa yang dilakukan oleh mereka itu salah ya, ketika sedang pembelajaran tidak boleh untuk sibuk berbicara ataupun asik bermain ponsel seperti itu.
Ini poinnya 5 teman-teman. Yang A menghentikan pelajaran dan menegur siswa yang bersangkutan di depan kelas, ini berarti menunjuk ya. Ini poinnya 4. Kemudian yang D poinnya 3, C serta E ini mengabaikan ya. Ini poinnya yang paling rendah sendiri. Lanjut ya teman-teman. Nomor 3. Anda sedang mengajar topik yang cukup menantang dan memperhatikan bahwa sebagian besar siswa tampak enggan untuk berpartisipasi. Beberapa siswa tampak bingung, sementara yang lainnya tampak tidak tertarik atau malu untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Nah, sebagai guru, apa langkah yang akan Anda ambil untuk meningkatkan partisipasi dan memastikan pemahaman materi? A. Memecah kelas menjadi grup kecil dan memberikan tugas diskusi untuk mendorong interaksi. B. Memberikan waktu tambahan di akhir kelas untuk siswa yang ingin bertanya atau membahas materi lebih lanjut. C. Mengganti topik pembahasan ke materi yang lebih ringan dan menghibur. D. Melanjutkan pelajaran seperti biasa dengan asumsi siswa akan mengejar ketertinggalan dengan sendirinya. Atau E. Menggunakan metode pengajaran yang berbeda seperti permainan edukasi atau kuis untuk membangkitkan minatnya. Nah, di saat kita mengajar topik yang cukup menantang ya, ternyata itu siswa merasa bosan mungkin ya. Beberapa siswa juga tampak bingung dan ada yang kurang tertarik serta mungkin ada yang fokus tapi malu dalam mengungkapkan pendapatnya. Nah, kira-kira kita sebagai guru itu harus mengambil tindakan seperti apa agar dapat meningkatkan partisipasi serta mereka itu paham terkait materi yang disampaikan seperti itu. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Ya, jawabannya adalah yang A ya, kita pecah kelas menjadi grup kecil dan memberikan tugas diskusi untuk mendorong interaksi ya pastinya ya. Karena kalau dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil itu pastinya akan dapat meningkatkan partisipasi setiap siswa dan tentunya akan mungkin kalau di kelas itu mereka malu-malu ya kalau mau berpendapat. Nah, ini kalau di kelompok kecil itu mereka akan antusias ya atau tidak malu seperti itu ya. Jadi ini yang A ini poinnya yang paling tinggi teman-teman. Kemudian yang E menggunakan metode pengajaran yang berbeda ya. Ini poinnya 4. Kemudian yang B memberikan waktu tambahan, ini poinnya 3. D serta C. C mengganti topik ya, ini malah mengganti topik ya. Poinnya 1 teman-teman. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Selama kegiatan kelompok, Anda menyadari bahwa dua siswa mulai berselisih paham dan argumen mereka semakin memanas. Situasi ini mulai mengganggu kelompok lain dan menghambat proses belajar tentunya. Nah, sebagai guru, langkah apa yang akan Anda ambil untuk menyelesaikan konflik dan memastikan lingkungan belajar yang kondusif? A. Menghentikan kegiatan lalu menyelesaikan konflik di depan kelas. B. Mengundang kedua siswa untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalahnya dengan bantuan guru setelah kegiatan berakhir. C. Mengubah struktur kegiatan agar siswa lebih fokus pada tugas daripada konfliknya. D. Mengabaikan konflik tersebut dan berharap siswa dapat menyelesaikannya sendiri. Atau E. Memisahkan kedua siswa dan melanjutkan kegiatan tanpa mereka ya. Jadi saat kelompok itu masih dalam satu kelompok ya teman-teman ya, ada dua siswa itu yang saling berselisih paham dan tidak ada yang mau yang mengalah ya. Bahkan ini malah mengganggu kelompok yang lain dalam berkelompok ya, sehingga menghambat proses pembelajaran. Nah, kira-kira kita sebagai guru itu harus mengambil langkah seperti apa ya? Ya, jawabannya tepat adalah yang A ya, kita hentikan kegiatan sebentar ya untuk menyelesaikan konflik di depan kelas ya, agar semuanya itu clear, jadi tidak mengganggu kelompok-kelompok yang lain seperti itu. Ini poinnya 5 teman-teman. Kemudian yang C mengubah struktur kegiatan agar siswa lebih fokus ya, ini poinnya 4. Kemudian yang E memisahkan kedua siswa dan melanjutkan kegiatan tanpa mereka, poinnya 3. B serta D. D ini yang paling rendah ya, mengabaikan konflik tersebut kan ini mengganggu ya, bahkan proses pelajarannya itu menjadi terhambat. Jadi ini poinnya 1. Lanjut teman-teman. Nomor 5. Di kelas Anda ada seorang siswa yang tampak kesulitan mengikuti materi pembelajaran. Siswa ini sering tertinggal dalam diskusi dan tugas dan tampaknya kurang percaya diri dibandingkan teman-temannya. Nah, sebagai guru, strategi apa yang akan Anda terapkan untuk membantu siswa tersebut tanpa mengabaikan kebutuhan siswa lain di kelas? A. Meminta siswa lain yang unggul untuk membantu siswa yang tertinggal dalam belajar.
B. Mengabaikan situasi tersebut dan berharap siswa akan mengajar ketertinggalan dengan sendirinya. C. Memberikan tugas tambahan dan latihan untuk siswa tersebut setelah jam sekolah. D. Membuat program belajar individu yang disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar siswa. E. Mengadakan sesi kelas remedial bagi siswa yang tertinggal tanpa mengganggu jadwal kelas reguler. Jadi di sini itu ada siswa kita yang tampak kesulitan dalam mengikuti pelajaran ya, dan dia itu sering tertinggal baik dalam diskusi maupun dalam mengerjakan tugas. Dia pun kurang percaya diri dibanding teman-temannya. Nah, kira-kira kita sebagai guru itu harus bagaimana? Ya, jawabannya tepat adalah yang D ya. Ya, kita membuat program belajar individu yang disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar siswa. Ini poinnya 5 ya teman-teman. Kemudian yang C memberikan tugas tambahan dan latihan ya pastinya. Ini poinnya 4. A meminta siswa lainnya unggul untuk mengajarkan, ini poinnya 3. E serta B. B ini poinnya yang paling rendah sendiri. Oke, next. Nomor 6. Anda memiliki seorang siswa dengan disleksia di kelas Anda. Siswa ini sering mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis, yang membuatnya tertinggal dalam beberapa kegiatan kelas. Nah, sebagai guru, apa strategi yang akan Anda terapkan untuk mendukung siswa ini sambil memastikan bahwa kelas tetap inklusif bagi semua siswa? A. Memberikan waktu ekstra untuk menyelesaikan tugas dan ujian bagi siswa tersebut. B. Menempatkan siswa di kelas khusus yang lebih sesuai dengan kebutuhan belajarnya. C. Memberikan materi pelajaran dengan format audio atau visual yang lebih mudah diakses oleh siswa. D. Melibatkan orang tua siswa secara intensif untuk membantu proses belajar di rumah. Atau E. Menggunakan alat bantu teknologi khusus untuk membantu siswa dalam membaca dan menulisnya. Jadi di sini itu ada siswa kita yang disleksia ya, atau kesulitan dalam hal membaca serta menulis. Dia itu sering tertinggal ya dalam beberapa kegiatan kelas maupun materi pembelajarannya. Nah, kita sebagai guru itu harus bagaimana? Ya, jawabannya adalah yang C ya, kita memberikan materi pelajaran dalam format audio atau visual yang lebih mudah diakses oleh siswa ya. Mungkin dengan cara seperti itu, siswa ini yang disleksia ya, itu bisa menangkap atau memahami materi dengan mudah seperti itu ya. Ini C itu yang poinnya yang paling tinggi teman-teman. Kemudian yang E menggunakan alat bantu teknologi khusus untuk membantu siswa ya, ini poinnya 4. Dia melibatkan orang tua siswa, ini poinnya 3. A serta B, yang B ini menempatkan siswa ya, malah kita mengusir seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 7. Di kelas Anda ada seorang siswa yang sangat introvert. Siswa ini pintar dan berprestasi dalam pekerjaan tertulis, tetapi sangat jarang berpartisipasi dalam diskusi kelas atau kegiatan kelompok. Nah, sebagai guru, strategi apa yang akan Anda gunakan untuk mendorong partisipasi siswa ini tanpa membuatnya merasa tidak nyaman? A. Menghargai setiap bentuk partisipasi, tidak peduli seberapa kecil, dengan pujian atau poin tambahan. B. Mengatur sesi diskusi khusus di mana partisipasi siswa tersebut adalah syarat utama. C. Menciptakan kegiatan kelompok kecil di mana siswa merasa lebih nyaman untuk berbicara. D. Memaksa siswa untuk berpartisipasi dengan memberi mereka pertanyaan langsung di depan kelas. Atau E. Mengabaikan kurangnya partisipasi, memahami bahwa ini adalah bagian dari kepribadian siswa ya. Ketika kita itu mempunyai seorang siswa yang introvert ya, siswa ini itu pintar, cuman kurang aktif ya karena dia memang introvert tadi ya. Nah, kita sebagai guru itu harus bagaimana dalam menghadapi siswa ini? Iya, jawabannya adalah yang C ya, kita menciptakan kegiatan kelompok kecil di mana siswa merasa lebih nyaman untuk berbicara ya. Mungkin dibuat kelompoknya saja dulu agar mungkin si introvert ini bisa bergaul dengan kelompok kecilnya ya. Kalau mungkin di kelas itu mungkin kan susah ya kalau banyak orang ya. Nah, kita buat saja kelompok-kelompok kecil seperti itu. Ini poinnya 5 ya teman-teman. Kemudian yang B mengatur sesi diskusi khusus, ini poinnya 4. A, D, E. E ini mengabaikan ya, kurangnya partisipasi, memahami poinnya adalah ini malah tidak peduli sama sekali ya. Ini poinnya yang paling rendah. Oke, lanjut ya. Nomor 8. Di kelas Anda
Dua siswa sering terlibat dalam perdebatan yang panas terkait pendapat mereka tentang topik pelajaran. Situasi ini mulai mengganggu konsentrasi siswa lain dan menimbulkan suasana yang tidak nyaman di kelas. Nah, sebagai guru, bagaimana Anda akan menyelesaikan konflik tersebut dan memulihkan kondisi belajar yang kondusif? A. Segera memisahkan kedua siswa dan menghukum mereka karena telah mengganggu kelas. B. Mengabaikan konflik tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasa, berharap situasi mereda sendiri. C. Mengadakan konseling pribadi dengan kedua siswa untuk memahami penyebab konflik dan mencari solusi. D. Mengadakan sesi mediasi antar kedua siswa untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mereka. Atau E. Melibatkan seluruh kelas dalam diskusi terbuka untuk membahas pentingnya menghargai pendapat orang lainnya. Jadi di sini itu ada dua siswa ya, itu sering terlibat perdebatan ya. Bahkan mungkin di beberapa guru yang dengan guru lain pun mereka berdua ini akan berdebat seperti itu. Dan ini sangat mengganggu konsentrasi siswa lain dan menimbulkan suasana pastinya tidak nyaman ya ketika kita di kelas. Nah, sebagai guru itu kita harus menyelesaikan konflik ini itu harus bagaimana seperti itu. Ya, jawabannya adalah yang E ya, kita melibatkan seluruh kelas dalam diskusi terbuka untuk membahas pentingnya menghargai pendapat orang lain ya. Ini kita libatkan semua siswa, kita ajak diskusi agar semuanya itu saling menghargai pendapat orang lain ya. Mungkin saja nantinya akan ada siswa-siswa lain yang saling berpendapat. Makanya kita buat saja kelas, kita ajak diskusinya ya, agar mereka itu paham tentang pentingnya menghargai pendapat orang lainnya. Ini poinnya 5 teman-teman. Kemudian yang C mengadakan konseling pribadi ya, ini poinnya 4, D poinnya 3, A serta B. B ini mengabaikan ya, ini poinnya 1. Lanjut ya teman-teman. Nomor 9. Anda menyadari bahwa beberapa siswa merasa tidak puas dan kecewa dengan hasil penilaian terbaru. Mereka percaya bahwa kriteria penilaiannya tidak adil dan beberapa siswa merasa telah diperlakukan yang berbeda. Nah, sebagai guru, bagaimana Anda akan menangani situasi ini untuk memastikan keadilan dan memulihkan kepercayaan siswa dalam sistem penilaian? A. Mengabaikan keluhan siswa dan menjelaskan bahwa keputusan penilaian adalah final. B. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan banding dan meninjau kembali pekerjaan mereka secara individual. C. Mengadakan sesi kelas untuk menjelaskan sistem penilaian dan mengundang siswa untuk memberikan umpan balik. D. Merevisi semua hasil penilaian dan memberikan penilaian ulang kepada semua siswa. E. Mengadakan pertemuan dengan siswa yang tidak puas untuk mendiskusikan dan menjelaskan kriteria penilaiannya. Jadi di sini itu kita menggunakan penilaian baru ya. Nah, katanya dari beberapa siswa itu merasa tidak adil ya, dan mereka itu diperlakukan berbeda, katanya seperti itu. Nah, kira-kira kita sebagai guru dalam menangani situasi ini harus bagaimana? Ya, jawabannya adalah yang C lagi ya, kita mengadakan sesi kelas pastinya ya, untuk menjelaskan sistem penilaian, serta nantinya itu mengundang siswa untuk memberikan umpan balik ya. Ini poinnya 5 teman-teman. Kemudian yang E mengadakan pertemuan dengan siswa yang tidak puas tadi ya, ini poinnya 4. Kemudian B itu poinnya 3. D dan A. A ini mengabaikan pastinya 1 ya. Kalau yang mengabaikan itu pasti poinnya 1 teman-teman. Lanjut. Nomor 10. Anda memilih seorang siswa yang orang tuanya sangat terlibat dalam pendidikan anaknya. Orang tua ini sering menghubungi Anda untuk menanyakan detail tentang setiap tugas, penilaian, dan aktivitas kelas. Mereka bahkan kadang-kadang meminta perubahan dalam cara Anda mengajar. Nah, sebagai guru, bagaimana Anda akan menangani situasi ini agar tidak mengganggu proses belajar mengajar sambil tetap menjaga hubungan positif dengan orang tua siswa? A. Membuat buletin mingguan atau bulanan yang merinci kegiatan kelas, tugas, dan pencapaian siswa. B. Menyediakan waktu khusus setiap minggu untuk bertemu dengan orang tua dan mendiskusikan kekhawatiran mereka. C. Meminta bantuan kepada kepala sekolah atau konselor untuk berbicara dengan orang tua dan menjelaskan batasan keterlibatan mereka. D. Mengundang orang tua untuk menjadikan sukarelawan di kelas agar mereka dapat melihat langsung bagaimana Anda mengajar.
atau M menolak semua permintaan dari orang tua dan menjelaskan bahwa Anda adalah satu-satunya yang berhak melakukan kegiatan di kelas ya. Kalau kita memiliki orang tua itu yang suka ikut campur ya, karena memang orang tua ini tuh sangat peduli terhadap pendidikan anaknya ya. Tapi ini itu tidak terkait dengan anaknya saja, tapi terkait dengan cara kita dalam mengajar pun dia protes ya dan menginginkan perubahan seperti itu. Nah, dalam menghadapi situasi ini, di sini juga agar tidak mengganggu proses belajar dan sambil menjaga hubungan positif dengan orang tua ya. Nah, kira-kira si guru ini harus bagaimana? Iya, jawabannya adalah pastinya yang A ya, kita membuat buletin mingguan atau bulanan yang merinci kegiatan kelas, tugas, dan pencapaian siswa. Nantinya kita bisa dipasang mungkin, atau mungkin bisa di-share di grup-grup wali murid seperti itu ya, agar semuanya tahu. Ini poinnya 5 teman-teman. Kemudian yang B menyediakan waktu khusus setiap minggu ya, ini poinnya 4. Yang D mengundang orang tua untuk menjadi sukarelawan ya. Ini poinnya 3, C dan E, poinnya yang paling rendah sendiri. Oke, demikian ya teman-teman untuk pembahasan soal SJT di hari kedua ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan bagi yang mau ujian itu jangan lupa untuk fokus dalam membaca soal ya, karena mungkin soalnya itu akan banyak literasinya ya, mungkin panjang-panjang seperti itu. Cukup fokus saja, kalau misalnya nanti teman-teman itu kesulitan langsung di skip saja, langsung kita cari ke nomor yang lain agar nantinya waktunya itu bisa tercukupi seperti itu ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga bermanfaat.